Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Retama Wisnuwardana. Hari ini akan presentasi tentang causal loop diagram dan flow graph skripsi S1 saya ya. Ini judul skripsi S1 saya. Dulu diambil di Universitas Duisburg Essen, Study of Partial Discharge Behavior for Varied Electrode Shape on Distorted Voltage Environment. Ini di tahun 2016 ditulisnya. Lalu di tahun 2017 dikembangkan oleh pembimbing saya untuk dijadikan simposium. Lalu ini causal loop diagram dari skripsi S1 saya. Jadi causal loop diagram ini menjelaskan tentang sebab akibat ya. Apa sebab-sebab yang dapat mengakibatkan terjadinya partial discharge, waktu partial discharge yang berbeda-beda dan jumlah partial discharge yang berbeda-beda. Nah, ini sebabnya di sini ada dari harmonisa, dari nilai tegangan, dari konfigurasi elektroda, dan dari jarak antar elektroda. Nah, ini sebelum kita masuk ke bagaimana hubungan sebab akibat dari diagram ini, baiknya saya terangkan dulu apa itu harmonisa ya. Harmonisa itu kalau di ketenaga listrikan itu gangguan pada kualitas daya listrik, biasanya disebabkan oleh pemakaian beban-beban nonlinear. Jadi yang biasanya gelombangnya sinusoidal halus, kalau kebanyakan pemakaian beban nonlinear akan menjadi terdistorsi gitu. Jadi nggak halus lagi. Jadi harmonisa tuh bisa dianalogikan seperti gelombang-gelombang kecil dengan frekuensi tertentu lah. Nah itu biasanya pakai orde-orde, susunan orde. Nah itu nanti bisa mengganggu ya kerusakan pada peralatan listrik. Nah terus kita harus tahu juga apa itu partial discharge ya. Partial discharge itu pelepasan muatan listrik sebagian. Jadi biasanya di dalam tegangan tinggi ya. Itu kerusakan isolasi biasanya di tegangan tinggi. Nah, jadi proses terjadinya biasanya ketika diaplikasikan tegangan tinggi, nanti ketika ada cacat isolasi juga, nah itu nanti terbentuk ionisasi gas ya, ionisasi gas dalam rongga-rongga, lalu terbentuklah elektron bebas gitu. Nanti ion-ion positif sama elektron bebas itu nanti ketarik ke masing-masing polarisasi yang berbeda gitu ya. Nanti seolah-olah ada aliran aliran listrik yang berlangsung gitu ya. Nah, itu kalau partial discharge. Jadi untuk hubungan sebab akibat diagram ini kita menganalisa ya partial discharge inception time itu sama repetition rate itu disebabkan oleh apa saja sih? Yang pertama dari voltage. Jadi dari kenaikan tegangan itu bisa menyebabkan partial discharge inception time yang berbeda-beda. Lalu bisa juga menyebabkan repetisi partial discharge yang berbeda-beda. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, ada harmonisa juga. Nanti THD ini total harmonic distortion ya. Penjumlahan dari orde-orde harmoniknya itu menyebabkan repetisi sama waktu partial discharge yang berbeda-beda juga. Lalu di penelitian ini digunakan 5 konfigurasi elektroda ya. Ada needle-needle, itu kan contohnya elektrodanya tuh ada bola gitu kan, jarum, terus ada piringan. Nah, itu nanti gapnya berbeda-beda. Nanti kalau gap ini nilainya statis ya, misal 10 mm. Nanti akan dimonitoring, lalu dari monitoringnya apakah perlu dilakukan penambahan filter yang akan mengurangi harmonisa. Nah, untuk reinforcing loop-nya ya, ada 2 loop di sini. Yang pertama dari waktu partial discharge ya, waktu partial discharge dimonitoring, diterapkan filter, mengurangi THD, lalu ini akan berubah pasti nilai partial discharge inception time-nya. Yang kedua ini
Misalnya dari repetition rate ya, ini diterapkan juga filter THD, nanti berkurang juga partial discharge repetition rate-nya. Nah, itu kalau causal diagram. Lalu ini kalau flow graph. Nah, ini tadi seolah-olah dua sistem jadi satu ya dalam causal loop diagram. Ini kita pecah menjadi dua sistem. Nah, ini sama aja variabel yang mempengaruhi waktu partial discharge dan repetition rate dari partial discharge gitu ya. Jadi di sini ada, kalau flow graph itu ada flow, ada stok, ada flow, ada variabelnya ya, variabel yang mempengaruhi flow-nya gitu kan. Nah, flow-nya itu ada voltage, tegangan, ada harmonisa, sama ada gap gitu ya. Masing-masing dipengaruhi oleh perubahannya. Jadi kita mengaplikasikan tegangan tinggi sampai 15 kV itu secara bertahap di sini. Nanti dimonitor berapa waktunya. Lalu THD-nya kita aplikasikan juga sesuai ordernya ya. Berapa. Lalu gap-nya ini berapa jaraknya gitu kan. Lalu dimonitoring, lalu difilter. Begitu juga dengan repetition rate sama. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.